Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan praktikum embriologi ya, praktikum embriologi. Kali ini topik praktikum kita adalah perkembangan folikel telur ayam dan organ reproduksi betina pada ayam ya. Tentu saja tujuannya sesuai dengan topiknya. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan folikel telur dalam ovarium ayam. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui organ reproduksi pada ayam betina yang sedang masa bertelur ya, bagian-bagian organ reproduksi dan saluran organ reproduksi. Selanjutnya kita ke alat dan bahan. Ya, sekarang alat dan bahan ada pinset ya, ini untuk mengatur letak folikel dan organ reproduksi serta saluran reproduksi pada ayam betina. Kemudian ada gelas apa ini? Gelas arloji ya, ada gelas arloji. Kemudian ada loop untuk memperbesar pengamatan pada folikel yang kecil ya. Kemudian ada tisu ya, kertas tisu untuk mengelap ya, atau bisa diganti dengan kapas juga sama ya. Dan ada mikroskop stereo ya, mikroskop stereo untuk mengamati folikel kecil, tentu saja folikel kecil ya. Nah, di samping itu tentu saja bahan utama adalah folikel yang terdapat dalam ovarium ya. Folikel yang terdapat dalam ovarium, kemudian saluran reproduksi pada ayam betina atau opidak ya, sampai bagian ujungnya ya, vagina dan kloaka ya. Nah, setelah alat dan bahan ini ya, sebelum kita ke proses pengamatan, amati dulu panduan ya. Panduan tentang struktur organ reproduksi betina pada ayam dan folikel yang dihasilkan di ovarium ya. Sebelum kita melakukan pengamatan terhadap organ reproduksi pada ayam ya, dalam hal ini ayam betina, kita mengamati bagian ovarium, opidak atau saluran telur, uterus, vagina dan kloaka ya. Kita mulai pada bagian ujung kiri ya, pada bagian ujung kiri ini daerah ovarium. Daerah ovarium, tentu saja ovarium memproduksi telur ya, memproduksi telur. Dalam hal ini karena telur burung, maka telurnya berukuran besar karena mengandung yolk ya, karena mengandung yolk. Kita lihat komponen folikel yang terdapat dalam ovarium ya. Kita lihat ini bintil-bintil kecil ya, bintil-bintil kecil, sangat kecil bintil-bintilnya, berwarna merah muda ya, berwarna merah muda, sangat kecil bintil-bintilnya, paling kecil. Nah, ini merupakan ada folikel kosong ya, folikel kosong. Jadi karena kosong dia belum ada ovum dan belum ada yolk ya, belum ada ovum dan belum ada yolk. Kemudian folikel ini apabila sudah mengandung ovum dan sedikit yolk, dia berkembang menjadi folikel kecil ya. Di folikel kecil ini mulai berkembang, mulai berisi yolk
ya, ukurannya bintilnya lebih besar daripada folikel kosong. Kemudian folikel kecil ini berkembang terus ya, makin membesar sampai menjadi folikel sedang. Folikel sedang ini sudah nampak jelas berwarna orange karena yolk sudah makin banyak. Ya, bersamaan dengan perkembangan folikel sedang, ya, akan berkembang terus ya menjadi lebih besar. Berkembang terus menjadi lebih besar sampai lalu menjadi folikel ketiga atau F3. Folikel ketiga atau F3 ini sudah lumayan besar ya. Sudah lumayan besar, yolk juga mulai makin banyak. Ya. Ovum juga makin berkembang di dalamnya. Ya. Perkembangan folikel ketiga atau F3 ini nanti akan berkembang lebih pesat lagi, lebih besar lagi menjadi F2, folikel kedua. Terus penambahan sintesis yolk, ya. Penambahan sintesis yolk bersamaan dengan perkembangan ovum di dalamnya makin besar ya. Sekarang diperoleh folikel yang paling besar, dikode dengan F1. Folikel yang paling besar inilah yang nanti akan melepaskan yolk bersama ovum di dalamnya. Yolk yang dilepas oleh F1 bersama ovum di dalamnya akan ditangkap oleh infundibulum. Ya, ini suatu struktur berbentuk seperti corong yang merupakan ujung dari opidak, ya, ujung dari opidak, ujung dari saluran telur yang berhubungan atau terdekat daerahnya dengan ovarium. Infundibulum ini berbentuk seperti corong. Kemudian ada mulutnya atau ada lubang infundibulum yang nanti tempat masuknya yolk yang mengandung telur yang dilepaskan oleh folikel F1. Nah, lubang infundibulum disebut dengan osium, ya, disebut dengan osium. Selanjutnya, yolk yang dilepas yang tadi mengandung ovum dari infundibulum akan mengalami fertilisasi di dalam infundibulum apabila bertemu dengan sperma. Ya, apabila sperma bertemu dengan ovum yang dikandung oleh yolk yang ditangkap oleh infundibulum, maka terjadilah penyatuan sperma dan ovum dalam proses yang disebut fertilisasi di dalam infundibulum, ya, di dalam infundibulum. Selanjutnya, hasil fertilisasi tersebut bersama dengan yolknya akan melalui leher infundibulum. Jadi ada bagian leher infundibulum. Lalu terus ke magnum. Ya, magnum ini. Jadi batas magnum adalah mulai leher infundibulum lalu sampai daerah yang mulai menyempit. Ya, daerah mulai menyempit ini batas magnum dan isthmus. Ya, dari magnum, dari infundibulum, melalui leher infundibulum, masuk ke dalam magnum. Terus, ya, terus bergerak ke arah isthmus. Ya. Ini batas antara magnum dan isthmus adalah daerah yang mulai menggenting di magnum. Nah, dari dalam magnum terus berpindah ke dalam isthmus. Sampai akhirnya masuk ke dalam uterus. Ya.
sampai akhirnya masuk ke dalam uterus. Dari dalam uterus ada proses pengerasan kerabang telur di dalam uterus, ya. Lalu nanti keluar melalui vagina, ya, tentu saja lewat lubang kloaka, ya, lewat lubang kloaka. Sekarang kita lanjutkan panjang masing-masing bagian saluran telur dan organ reproduksi ayam betina. Infundibulum, ya, infundibulum memiliki panjang sekitar 7 cm, ya. Jadi panjang daerah ini ke sini, nah ini 7 cm, ya. Ini rata-rata tentu saja, ya. Jadi panjang ini panjang rata-rata, tetapi tentu saja ada variasi panjang yang disebabkan oleh perbedaan ras, ya, perbedaan ras atau perbedaan varietas dan perbedaan individu tentu saja. Kemudian panjang magnum 32 cm. Jadi panjang magnum dari sini ke sini sampai sini, nah ini 32 cm. Kemudian panjang ismus, ini ismus dari sini sampai ke sebelum uterus. Panjang ismus 10 cm. Kemudian panjang uterus dari sini ke sini, uterus. Ya, panjang uterus 6 cm dan panjang vagina ini dari sini ke sini, panjang vagina 7 cm, ya, panjang vagina 7 cm. Berikutnya fungsi masing-masing saluran telur, ya. Infundibulum berfungsi menangkap yolk atau folikel yang dilepaskan oleh folikel, ya, atau tempat fertilisasi, ya. Jadi yolk yang dilepas oleh folikel, jadi F1 merupakan folikel yang akan melepaskan ovum. Ya, jadi infundibulum menangkap ovum yang dilepaskan oleh folikel F1, ya. Lepaskan oleh folikel F1. Masuk melalui osium tadi, ya. Masuk melalui osium. Di dalam infundibulum terjadi fertilisasi, ya. Jadi di sini, ya, sperma ayam jantan masuk melalui kloaka, naik ke melalui vagina, naik ke uterus, terus ke ismus, melalui magnum, sampai di infundibulum. Dan apabila pada saat sperma ayam jantannya itu sampai di infundibulum dan saat itu juga terjadi pelepasan telur, maka terjadilah pertemuan telur dan sperma. Terjadilah fertilisasi di infundibulum, ya, terjadilah fertilisasi di infundibulum. Kemudian hasil fertilisasi tadi mengalir ke magnum, ya, bergerak ke magnum. Nah, di dalam magnum ini terjadi pembentukan putih telur, ya. Jadi putih telur magnum menghasilkan putih telur, pembentukan putih telur di dalam magnum ditambahkan ke dalam telurnya, ya, ditambahkan ke dalam telurnya pada bagian magnum. Selanjutnya bergerak ke arah ismus, ya. Di ismus merupakan daerah pembentuk membran kulit telur, ya.
Ismus merupakan daerah pembentukan membran kulit telur. Sehingga telur mengalami pembentukan membran kulit telur, penambahan air dan mineral di dalam ismus. Selanjutnya masuk ke dalam uterus. Ya, telur selanjutnya masuk ke dalam uterus. Di dalam uterus terjadi pembentukan kulit telur dengan penambahan kalsium, pigmen kulit telur, air, dan garam mineral. Nah, karena penambahan kalsium di daerah uterus inilah, maka terbentuk kerabang telur yang keras. Ya, karena itulah uterus disebut juga sebagai kelenjar kerabang telur. Ya, disebut juga sebagai kelenjar kerabang telur. Berikutnya, telur yang sudah sempurna dengan kerabang telurnya keluar melewati vagina, ya. Keluar melewati vagina dan keluarnya di kloaka tentu saja. Sekarang kita bahas proses pembentukan telur, ya. Proses pembentukan telur. Kita mulai dengan folikel ovarium F1, ya. Folikel ovarium F1 melepaskan ovum. Ya, melepaskan ovum. F1 ditangkap oleh infundibulum, masuk melalui osium. Ya. Jadi di dalam ovarium terjadi pelepasan yolk dari kantung folikel, ya. Terjadi pelepasan yolk dari kantong folikel. Jadi F1-nya ini yang orange, nah ini adalah yolk, lalu dilepas dari kantong folikelnya, ditangkap oleh infundibulum. Ya, proses ini sangat cepat ya. Kenapa? Karena dihitungnya tidak dihitung sejak proses pembentukan folikel, tentu saja dihitungnya hanya proses lepas. Sehingga waktunya tidak sangat cepat ya, tidak diukur. Berikutnya di dalam infundibulum terjadi fertilisasi atau pembuahan. Tadi sudah dijelaskan prosesnya. Nah, proses fertilisasi di dalam infundibulum terjadi selama 15 menit. Ya, fertilisasi di dalam infundibulum terjadi selama 15 menit. Setelah 15 menit, maka telur berpindah ke magnum. Telur berpindah ke dalam magnum. Di dalam magnum terjadi penambahan albumin atau penambahan putih telur, ya, karena tadi magnum menghasilkan putih telur. Proses penambahan putih telur ini, ya, proses penambahan putih telur ini terjadi selama 3 jam. Ya. Jadi artinya apa? Selama 3 jam itu dia di sini, ya, bergerak. Bergerak dari ujung magnum sampai ke pangkal magnum yang berbatasan dengan ismus. Nah, ini proses penambahan albumin atau putih telur di dalam magnum atau di sepanjang magnum terjadi selama 3 jam. Berikutnya, telur masuk ke dalam ismus. Sekarang telurnya, kuning telurnya yang tadi lalu ditambah dengan putih telur di dalam magnum, sekarang sudah ada kuning telur dan sudah ada putih telur. Tapi belum ada cangkang, ya, lalu masuk ke dalam ismus. Ya, di dalam ismus terjadi proses pembentukan cangkang luar dan dalam. Ya, cangkang luar dan cangkang dalam. Ya, jadi yang di luar nanti tapi cangkangnya masih tidak keras, ya. Cangkangnya masih lembut di dalam ismus. Proses terbentuknya cangkang luar dan cangkang dalam yang masih lembut tadi di dalam ismus terjadi selama 1 jam. Jadi dia mengalir ke sini. Proses pembentukan cangkang luar dan dalam terjadi selama 1 jam. Ya. Nah, setelah itu lalu masuk ke dalam uterus. Di dalam uterus terjadi proses pembentukan
cangkang atau kerabang yang keras, ya. Cangkang atau kerabang yang keras tadi dengan penambahan kalsium dan garam mineral lainnya. Nah, proses pembentukan kerabang yang keras, kerabang telur yang keras ini di dalam uterus terjadi selama 20 jam. Terjadi selama 20 jam. Nah, kemudian telur yang sudah lengkap dengan kuning telur, putih telur, dan selaput beserta kerabang yang keras, lalu memasuki vagina. Nah, ini sudah, telurnya sudah sempurna masuk ke dalam vagina. Di dalam vagina hanya 1 jam, ya, hanya 1 jam. Setelah 1 jam di dalam vagina, melalui proses rotasi, ya, melalui proses rotasi untuk menentukan posisi, maka keluarlah telur melalui kloaka, ya, keluarlah telur melalui kloaka. Jadi proses pembentukan telur sejak telur dilepas oleh polikelnya kurang lebih 24 jam, ya, kurang lebih 24 jam. Lebih bahkan, ya, lebih dari 24 jam. Karena itulah maka ya, untuk proses pembentukan telur yang normal, seekor ayam betina hanya mampu bertelur 1 butir sehari. Ya, itu untuk proses normal. Tapi beda lagi dengan proses buatan yang dirangsang dengan listrik, itu beda lagi, ya. Kita membicarakan proses pembentukan telur sejak polikel melepas yolk kuning telur sampai kerabang telur lengkap dan keluar melalui kloaka, itu kurang lebih 24 jam atau tepatnya 25 jam 15 menit, ya. Tepatnya 25 jam 15 menit kurang lebih. Ini proses normal pada telur yang dihasilkan oleh induk ayam betina. Ya, kita lanjutkan pengamatan terhadap perkembangan polikel telur di dalam ovarium dan organ reproduksi pada ayam betina, ya. Silakan mulai dengan mengatur letak dengan menggunakan pinset. Ya, atur letaknya dengan menggunakan pinset. Pinsetnya boleh 2, ya. Boleh 2 kiri kanan, ya. Ya, atur letaknya dengan menggunakan pinset, ya. Diatur, ya. Ya, sudah bagus, ya. Nah, sudah bagus. Sekarang amati perkembangan polikel, ya. Masih gunakan pinsetnya. Kita mulai dengan polikel kosong. Polikel kosong yang paling kecil berwarna kuning muda. Kuning muda di bawah. Ya, nah ini polikel kosong. Dia berwarna kuning muda. Pada beberapa sediaan dia berwarna merah sangat muda, ya. Merah sangat muda. Ini sekarang kuning sangat muda. Ini menunjukkan bahwa polikel kosong. Berikutnya polikel kecil mulai berisi, kuningnya sudah mulai menua. Polikel kecil, kuningnya mulai menua. Ya, kuningnya mulai menua, ini berarti mulai berisi yolk, ya, walaupun sangat sedikit. Kemudian polikel kecilnya berkembang lagi, lebih besar, kuningnya lebih jelas lagi. Ya, polikel kecilnya mulai berkembang, kuningnya lebih terang, lebih kuning dibandingkan sebelumnya, berarti yolknya makin banyak, ya. Terus sampai lalu berkembang menjadi polikel sedang. Ya, polikel sedang makin besar, makin orange, lebih besar lagi polikel sedangnya. Polikel besar sampai polikel terbesar. Nah, ini polikel terbesar yang siap untuk dilepas oleh, maksudnya polikelnya siap melepas yolk yang berisi ovum, ya.
Jadi folikelnya siap melepas yolk yang berisi ovum. Nah, sekarang ini yolk yang di dalamnya berisi ovum sudah keluar dari folikel ovarium, ditangkap oleh infundibulum ya, infundibulum ya, ditangkap oleh infundibulum, suatu struktur di ujung dari opidak berbentuk seperti corong ya, lalu nanti masuk ke dalam infundibulum ya, masuk ke dalam infundibulum. Di dalam infundibulum kalau terjadi perkawinan, maka sperma akan naik dari vagina melalui uterus, melalui ismus, melalui magnum sampai di infundibulum dan terjadi fertilisasi di infundibulum. Ya. Setelah fertilisasi, telur yang telah dibuahi akan masuk ke dalam magnum. Ya, ini struktur magnum. Ya. Bagian menyempit leher infundibulum ya, leher infundibulum. Terus nanti akan masuk ke dalam magnum. Ya, terus ke dalam magnum, terus sampai di daerah menyempit lagi di magnum. Nah, daerah menyempit di magnum ini perbatasan antara magnum dan ismus. Lalu nanti telur yang sudah dibuahi tadi masuk ke dalam ismus. Di dalam ismus ada proses penambahan albumin ya, putih telur. Ada proses penambahan putih telur. Lalu setelah berada di dalam ismus masuk ke dalam uterus. Nah, ini uterus. Nah, ini telur sudah berada di dalam uterus. Telur yang sudah berada di dalam uterus ini, di dalam uterus mengalami proses pembentukan kerabang telur, pengerasan kulit telur dengan penambahan kalsium dan garam mineral lainnya. Nah, pada saat ini telur ada kerabang. Tetapi masih tidak begitu keras ya, tidak begitu keras. Setelah terbentuk kerabang, maka telur akan keluar melalui vagina. Ya, nanti telur akan keluar melalui vagina. Terus keluar di daerah muara yang disebut kloaka. Ya, dari uterus melalui vagina lalu keluar lewat kloaka. Saya ulang, dari uterus melalui vagina keluar lewat kloaka. Nah, ini keluar lewat kloaka, ya hanya model saja. Nah, sekarang keluar, telur sudah berada di luar. Berikutnya pengamatan perkembangan folikel telur ya. Mungkin supaya mudahnya mengamati, kita amati mulai dari folikel terbesar. Kita amati mulai folikel terbesar, silakan diukur diameternya. Gunakan penggarisnya ya, ukur diameter folikel terbesar. Sebelah sana, ya, bukan. Kebalik, ya, diameter, ya betul, ke tengah, ya, 2,4, catat ya. Ya, diameter folikel terbesar 2,4 cm. Ya. Kemudian ukur lagi folikel kedua, mulai mengecil, yang kecil. 1,6 ya, 1,6 cm. Catat. Ya, dicatat. Berikutnya folikel ketiga. Ya, diukur terus sampai folikel kecil. Ya, ukur terus sampai folikel kecil. Dicatat. Ya, sampai folikel kecil. Sampai folikel terkecil. Cirinya tadi kuning muda. Sudah nampak ada isi yolk ya. Kalau dia kuning sangat muda,
dia folikel kosong. Kita ukur hanya sampai folikel kecil saja ya, folikel kecil. Sudah dicatat? Ya, sudah. Ya, gunakan loop untuk memperjelas pengamatan. Ya, gunakan loop untuk memperjelas pengamatan. Ya. Ya, berikutnya kita amati di bawah mikroskop stereo, binokuler stereo. Ya, silakan pindah ovarium dan folikel telurnya ke dalam kaca arloji. Enggak apa-apa, silakan. Diambil aja pelan-pelan. Ya. Amati di bawah mikroskop stereo. Ya, sekarang amati di bawah mikroskop stereo. Akan terlihat struktur folikel, ya, terutama pada folikel-folikel kecil. Silakan diamati folikel kecilnya menggunakan mikroskop stereo. Ini akan lebih jelas terlihat dibandingkan dengan tadi hanya menggunakan loop, ya, dibandingkan tadi hanya menggunakan loop. Ya, berdasarkan pengamatan tadi ya, dari awal pengamatan, silakan dicatat data-data yang bisa Anda peroleh dari informasi video ini ya. Dari informasi video ini. Ya, kemudian kita kembali setelah selesai ini pengamatan folikel dengan menggunakan mikroskop stereo, kita kembali mengamati opidak ya, kita mengamati opidak kembali. Berikutnya kita amati panjang masing-masing bagian dari opidak. Kita mulai dari infundibulum. Berapa? 7 cm. 7 ya, 7 catat. Ya, infundibulum. Berikutnya magnum. Silakan dicatat magnum ya. Nah, jadi ada beberapa mungkin perbedaan dengan di teori atau dengan di panduan sebelumnya, bahwa panjang saat kita mengukur ini kadang terpengaruh oleh saat pengambilan dari organ dari tubuh ayamnya sendiri ya. Ya, magnum diukur. Ya, diukur magnum. Itu melingkar ya, mungkin gunakan tali atau benang. Ya, mungkin gunakan tali atau benang. Ya, karena melengkung kita ukur dengan menggunakan tali atau benang. Benang ini ya, kebetulan benang. Dari tepinya aja, dari tepi. Ya, dipotong atau ditandai ya. Ditandai baru diukur dengan penggaris. Silakan dibandingkan dengan penggarisnya. 16 cm. 16 cm. Iya. Mungkin ada perbedaan ya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya di saat panduan panjang organ opidak ini, bahwa ada perbedaan dalam hal ras dan tentu saja juga ada perbedaan dalam hal individu ya. Di sini ternyata 16 cm. Berikutnya kita ukur ismus. Ismus ya. Sampai ke bawah, sampai di batas uterus. Sampai ke bawah ya, ya betul situ. Ya. Ya, silakan dibandingkan, diukur dengan menggunakan penggaris panjang benang. 23,5. Ya, 23,5 dicatat. Sudah dicatat? Ya, sudah dicatat. Oke. Berikutnya panjang uterus. Ya, silakan dibandingkan dengan penggarisnya. 13,5. Ya, catat 13,5. Ya, sudah dicatat? Ya. Catat ya.
Berikutnya panjang vagina ya. Di sini kira-kira ada bias. Kenapa? Karena proses pemotongan di orang yang menjual ya. Kita lihat aja dulu panjang vagina. Ya, silakan dibandingkan dengan penggarisnya. 2,8. Ya, 2,8. Silakan dicatat. Ya, dari data-data di video ini silahkan diorganisasi datanya. Boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk deskripsi. Jangan lupa berdasarkan gambar di video ini, gambar pengamatannya, silahkan diamati lagi, kemudian digambar buat sketsa. Ya, caranya seperti biasa, videonya di pause atau di screenshot atau kalau di HP-nya namanya di capture ya. Kalau di laptop di print screen ya. Silakan diorganisasi datanya, diskusikan dengan teman kelompoknya, buat laporan penelitian. Buat laporan praktikum ya. Serasa penelitian, buat laporan praktikum. Ya, demikian tadi praktikum kita tentang perkembangan folikel telur ayam dan organ reproduksi pada ayam betina ya, pada ayam betina. Silakan seperti tadi sudah saya sebutkan, organisasi data berdasarkan videonya. Kalau Anda masih penasaran, bisa saja ya cari ovarium dan yang masih ada organ reproduksi ayam betinanya ya, bisa diukur juga, bisa diamati lebih jelas ya. Dari sini ya, lalu buat laporan praktikum seperti biasa. Laporan praktikum dikumpul minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.